Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Bandi Ahmad Nurul Islam. Yang kedua Fiadomi Hasanatul Fikriyah. Yang ketiga Indah Uci Utami. Yang keempat Miftahul Jannah. Kami memilih topik Office Automation System. Baik, langsung ke materi saja. Yang pertama yaitu kami akan membahas definisi dari Office Automation System, yaitu sebuah sistem elektronik yang digunakan perusahaan atau pabrik untuk memudahkan aliran komunikasi informasi, baik itu komunikasi formal atau informal, dengan adanya orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Sedangkan Office Automation System sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah Personal Information System, yaitu sebuah sistem yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan single user supaya dapat meningkatkan produktivitas individu. Jadi dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan individu masing-masing, seperti contoh Microsoft Office, IBSM, Lotus, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu Workgroup Information System, yaitu sebuah sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari suatu kelompok supaya dapat meningkatkan produktivitas dari kelompok tersebut. Seperti contoh Outlook, Microsoft Exchange, dan lain sebagainya. Jadi terdapat 2 sistem, di mana satu dikhususkan untuk meningkatkan produktivitas individu, dan yang satu lagi adalah workgroup, yaitu untuk meningkatkan produktivitas dari suatu kelompok kerja. Pada bagian kedua ini menjelaskan tentang tahapan proses pembuatan sistem informasi. Langkah-langkahnya yaitu 1. Transaksi pertama sebagai input data transaksi dalam transaction processing system. Untuk yang kedua yaitu transaksi kedua menghasilkan suatu output transaksi. Pada langkah ketiga yaitu sistem informasi manajemen pertama untuk menyediakan laporan dan data proses transaksi. Pada langkah yang keempat, yaitu sistem informasi manajemen yang kedua, model bisnis seperti MRP untuk menghasilkan operasional manajemen information. Untuk langkah yang kelima, menunjukkan bahwa MIS atau Management Information System menggunakan data lebih dari satu operasional database. Untuk langkah yang keenam, menunjukkan gambar dari operasional database yang ada dari sekumpulan data warehouse. Langkah-langkah selanjutnya yaitu ada Decision Support and Executive Information System, yaitu menyediakan akses read-only kepada data warehouse untuk menghasilkan decisions, support, and executive information. Sebuah expert system membutuhkan database khusus yang menyimpan pengetahuan data dari seorang ahli. Expert system mendapatkan suatu masalah sebagai sebuah input dan kemudian menghasilkan solusi sesuai dengan database sistemnya. Langkah selanjutnya yaitu ada Personal Office Automation System, di mana memelihara keseluruhan data dan proses bisnis yang dibutuhkan oleh user. Yang terakhir ada Workgroup Office Automation System, yaitu menghasilkan suatu solusi untuk sebuah kebutuhan departemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari Office Automation System. Yang pertama yaitu membantu kegiatan sekretariat dan karyawan administrasi. Karena rata-rata pengguna Office Automation biasanya merupakan orang-orang yang bekerja di dalam kantor. Pengguna Office Automation dibagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu manajer, kedua profesional, yang ketiga sekretaris, dan keempat pegawai administrasi. Selanjutnya, tujuan yang kedua yaitu untuk menaikkan produktivitas, membantu memfasilitasi komunikasi formal dan informal atau karyawan di dalam dan di luar organisasi. Kemudian mengurangi penghentian kerja dan pengurangan biaya peralatan.
Yang selanjutnya yaitu contoh penggunaan Office Automation System ini. Contohnya yaitu ada electronic mail, yaitu komunikasi surat menyurat melalui elektronik atau internet. Yang kedua yaitu ada voice mailing system, yaitu komunikasi suara yang dapat disimpan dalam memori dengan menggunakan telepon atau komputer. Lalu ada Fax Information Service atau FIS, mirip Voice INF Service, tetapi informasi yang dikirim dalam bentuk fax. FIS juga dapat menggunakan komputer. Lalu ada video conference, yaitu fasilitas untuk berbicara dengan lebih dari satu orang lawan bicara melalui video. Contohnya penggunaan Zoom dan Google Meet. Lalu ada Voice Information Service, yaitu alat yang berguna untuk memberikan jawaban tentang informasi yang dibutuhkan oleh pemakai telepon. Mungkin segitu aja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.